Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembacaan hadis kita sampai pada hadis yang ketiga pada bab ke-14, tidak berlebihan dalam melakukan ketaatan, atau urutan hadis nomor 144. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'una qalaha salasan, rawahu Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, benar-benar celaka orang-orang yang berlebihan. Beliau mengucapkannya qolaha salasan. Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Benar-benar celaka orang-orang yang berlebihan. Halakal mutanatti'una. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran-pelajaran hadis yang pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa orang yang berlebihan dalam berbicara dan berbuat pasti akan menunaikan kehancuran, apapun kegiatannya. Yang sering kita temui dalam kehidupan ini, jaga sampai larut malam, terus-terusan, itu menyalahi ketetapan Allah. Dan aku jadikan malam itu sebagai waktu untuk tidur atau untuk istirahat. Ini ketetapannya seperti itu. Maka ketika kita berlebihan, misalkan tidur malam ya sampai jam 2 setiap hari atau selepas jam 12, itu jelas tidak benar. Karena apa? Bahwa tugas kita itu tidak hanya pada malam itu. Tugas kita ada nanti setelah pagi, subuh. Sebelum subuh ada tahajud. Sebelum zuhur ada duha, dan seterusnya. Sehingga irama kehidupan kita harus selaras, seimbang antara hidup untuk mengabdi kepada Allah, hidup untuk bekerja karena Allah, dan hidup untuk istirahat karena Allah. Agar apa? Agar badan kita mendapatkan istirahat
yang cukup. Sehingga ketika kemarin disampaikan ada 3 sahabat Nabi, ada yang mengatakan aku selalu sholat malam sampai-sampai tidak tidur. Kemudian ada lagi, aku puasa terus, tidak berbuka. Yang satu lagi menyatakan, aku tidak nikah agar aku lebih dekat kepada Tuhanku. Maka Rasulullah menyatakan, ketahuilah demi Allah, aku, Rasulullah, adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kalian. Tapi aku berpuasa dan berbuka. Aku sholat dan tidur. Aku menikahi wanita. Sampai pada akhir hadis disampaikan Rasulullah, baginda Rasulullah, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Itu ibu bapak saudara sekalian. Jadi pelajaran hadis yang pertama tadi, bahwa Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang berlebihan dalam berbicara dan berbuat pasti akan menuai kehancuran. Yang kedua, cara bicara yang dibuat-buat bukanlah hal yang baik. Ikutlah kalam Allah, ikutlah firman-firman Allah, ikutlah sabda dari Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah apa yang telah difirmankan oleh Allah. Dalam surat Toha disampaikan, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar kamu menjadi susah. Jadi Al-Quran bukan untuk menyusahkan. Maka kita harus tahu apa toh isinya Al-Quran, kapan harus beribadah kepada Allah, kapan harus kita bekerja untuk kehidupan kita. Bahkan jangan sampai kita meninggalkan kenikmatan dunia. Kan begitu, ya? Maka marilah kita melakukan atau beribadah dalam kehidupan ini dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga, pelajaran hadis yang ketiga, sikap keras tidak akan mendatangkan kebaikan. Artinya keras dalam hal ini tidak mau mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah, apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah. Sudah ikuti, berbuatlah kita sungguh-sungguh, namun tidak berlebihan. Jadi sungguh-sungguh tidak sama dengan banyak, tidak sama ya. Sehingga monggo kita bagaimana berupaya keras, apalagi ketika tenaga sudah semakin terbatas. Kasepuan, poro kasepuan, monggo pastikan kita memilih amalan-amalan yang mempunyai nilai tinggi di hadapan Allah. Bersedekah, membaca Quran, zikir, silakan mendoakan anak-anak, anak cucu dan seterusnya. Bahkan Rasulullah pun menyampaikan, maukah aku beritahu
sesuatu yang ringan untuk diucapkan namun berat di timbangan, yaitu apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, disitulah sebenarnya kita diajari oleh Rasulullah, silahkan memilih, mengambil yang lebih baik, mengambil sesuatu yang nilainya lebih tinggi. Dan itulah kita sebagai orang yang beriman dituntunkan. Maka sekali lagi beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, benar-benar celaka orang-orang yang berlebihan. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqomah dalam kebenaran dan tidak melakukan perkara-perkara yang banyak mengandung kemadharatan. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.